Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Aku mau ngasih kabar buruk, bukan kabar buruk sih sebenarnya. Nah, di tank ini itu aku sengaja dari awal setting sampai umur yang sekarang itu masuk 9 hari, aku nggak ada melakukan pergantian air sama sekali. Ditambah aku nggak ada ngurus ketika ada pasukan langit menyerang ke dalam tank Moe ini. Nah, pasukan langit yang aku maksud itu adalah binatang-binatang terbang yang masuk ke dalam akuarium kita ya, aquascape kita. Nah, itu bakal berdampak buruk banget buat kita, buat aquascape kita, karena pasukan langit itu adalah salah satu penyumbang amoniak terbesar yang ada di tank kita. Nah, ditambah lagi tank ini si Moai tank ini aku hanya menggunakan filter hang on yang ada di situ. Jadi filtrasinya kurang mumpuni kalau kita nggak melakukan maintenance rutin. Seperti yang aku bilang tadi, aku sengaja membuat tank ini tanpa ada maintenance sama sekali, karena aku mau nunjukin buat kalian cara menangani ketika sudah terjadi seperti ini ya. Di sini terlihat diatom itu merajalela banget. Ini lampu sengaja aku mundurin. Diatomnya sampai kayak gini. Walaupun udah pakai cheat seperti yang aku terangkan, tapi kalau misalnya kita nggak melakukan maintenance rutin, ya wassalam, alhasil bakalan seperti ini. Jadi saran aku, siapkan filtrasi yang mumpuni, satu. Terus maintenance rutin, ganti air di awal tanam itu harus sesuaikan temponya, jangan sampai lalai. Cuman kalau sudah terjadi kayak gini pun sebenarnya nggak masalah, ini masih gampang buat dibasmi karena kategorinya dia alga ringan ya, brown alga. Jadi di sini aku mau ngasih tahu cara yang biasa aku lakuin ketika terjadi hal seperti ini. Langsung aja ke time lapse lah, sambil aku jelasin nanti. Nah, semua tanaman yang ada di dalam tank ini itu tumbuhnya sehat semua sebenarnya. Terbukti dari si hair grass, dia tumbuh meninggi. Kenapa dia tumbuh tinggi? Karena cuman menggunakan satu unit lampu kandila ya. Dan nanti bakalan aku ganti lampunya. Nah, yang aku lakukan biasanya itu pertama kali adalah aku trimming dulu bagian yang harus di trimming, untuk sedot-sedotnya nanti terakhir. Kemudian kalau sudah di trimming jangan lupa diserok-serokin dulu biar nggak menghalangi. Sesudah itu aku gosok semua kotoran yang ada di kaca, diatom, GSA dan lain-lain. Sembari ya biar nanti ketika diganti air sekalian lah. Jadi nggak dua kali sedot air dan isi. Nah, kalau sudah selesai trimming bagian depan, terus gosok kaca untuk yang DSA ya. Kemudian kita lakukan sipon. Tepuk-tepuk juga bisa, atau sambil digosok-gosok sedikit lah ya batu-batunya. Aku di sini melakukan sistem mode in out. Jadi pakai dua selang, satu air masuk dan satu air keluar, atau sekalian nyedot. Sekalian ganti air lah ya. Kita langsung aja. Nah, hal yang harus kalian perhatikan ketika sipon adalah pasukan langit yang tewas di bagian permukaan substrat ya. Jadi kalau bisa kalian sedot semua semaksimal mungkin lah ya, di sela-sela tanaman dan lain-lain. Batu juga sambil digosok yang ada di atom-diatomnya itu, jadi bisa membantu lah nanti. Jadi keongnya hanya membersihkan lumut yang merekat pada batu. Nah, di sini aku juga masang kanister yang aku bilang sebelumnya. Nanti ada aku jelaskan sedikit cara aku membuat si kanister tersebut. Nah, maintenance sudah selesai, CO2 udah kembali terpasang, dan seperti yang aku bilang di video sebelumnya, filter yang hang on itu hanya sementara ya. Jadi aku udah bikinin kanister filter yang kecil lah, mini. Nah, ini power head di dalamnya itu cuman make power head ukuran 400 liter per jam. Ini aku kasih rincian waktu aku pembuatannya, sekalian aku jelasin sedikit cara aku membuatnya. Nah, di mini kanister ini aku menggunakan pipa 4 in, terus di bagian bawah aku hanya menggunakan pipa yang diluruskan ya, nggak pakai dopnya. Terus di bagian atas sama juga, kemudian aku pasangin dop clean out ukuran 3 in. Jadi nggak menggunakan clean out ukuran 4 in karena aku nggak punya stoknya, jadi aku akalin aja. Dan estetikanya malah lebih bagus karena kanister kecil ya. Untuk mesin sendiri hanya menggunakan merek apa ya,
Sakai Pro ukuran 400 liter per jam. Dia bentuk mesinnya itu kecil. Ini udah pernah aku bahas di video DAT sebelumnya, filter sementara lah ya. Nah, bisa kalian lihat spesifikasinya, tipe AA 1100 liter, cuman kemampuannya hanya 400 liter per jam. Untuk melubangi dop clean out 3 in-nya itu harus kalian paskan dulu dengan mesinnya. Di situ ada 3 lubang, untuk kabel 1, untuk pembuangan angin 1, dan untuk mesinnya itu sendiri 1. Nah, seperti yang kalian lihat, lebih rapi ya. Nah, itu buat keluaran air masuk di bagian atas itu air keluar. Nah, di bagian mesin itu harus kalian potong buat selang sambungan udara ya. Jadi itu kalian potong, kalian lem aja lubangnya biar nanti bisa masuk ke dalam clean outnya itu sendiri, bisa keluar. Jadi kita nggak perlu menambahkan tambahan pipa lagi buat keluarannya, cuma menggunakan itu aja langsung. Seperti yang aku bilang tadi, pemasangan mesin harus nggak lebih dari lingkar dop clean out ya, dratnya itu. Jadi mesin itu nggak melebihi. Kalau misalnya berlebihan, harus ada yang bagian yang kalian potong. Cuman mesin ini ke dop clean out 3 ini tuh cukup banget. Nah, untuk media biologisnya di sini aku pakai Super Bio Ring. Ini udah aku cantumkan di deskripsi juga. Kemudian aku pakai Master Bioball atau Piparia lah, ada juga merek Piparia, nanti linknya aku cantumkan di deskripsi juga. Sama yang paling sering aku pakai adalah Momogi media filter. Sebenarnya bukan Momogi, cuman sebutannya aja karena dia mirip jajanan anak-anak itu ya. Itu aku masukin semua, kurang lebih 80% dari luas media kanisternya tersebut aku pakai buat media biologis, dan media mekanisnya itu hanya biofoam aja di bagian atas. Nah, seperti yang kalian lihat, cuman biofoam aja ya, aku nggak pakai Dacron karena cepet banget mampet, jadi aku nggak saranin itu. Nah, jadi kanisternya ini memang aku bikin menggunakan pipa 4 in itu biar media biologis bisa muat banyak. Kurang lebih hampir 80% ini isinya media biologis semua. Seperti yang aku jelaskan tadi, media biologis yang aku pakai itu ada 3 jenis lah ya. Kalau kalian mau beli, semua linknya udah aku cantumin di deskripsi. Itu media biologis recommended banget buat ngelola amoniak ya, buat jadi rumah si bakteri pengurai amoniak tersebut. Nah, sistemnya itu simple. Sementara ini belum ada aku bikinin daily pipe, jadi masih pakai selang langsung di dalam tank karena belum ada fauna juga. Bagian in terus dan ini out. Ini innya, ini out. Nah, sama kemarin juga aku jelasin bahwa lampu kandila itu hanya sementara. Ini udah aku ganti ke HPL. Ini aku pakein cuman 12 watt aja karena aku kehabisan driver 24 watt. Nah, kali aja ada yang mau endorse lampu, silahkan lah ya, bisa kontak-kontak. Kidding kok, kidding. Nah, CO2 juga udah aku pasang, tekanannya masih stabil keluar dan aku masih bisa pantau di situ. Tekanannya masih di 1 bar stabil ya. Ini sudah masuk 9 hari dan belum ada refill sama sekali. Botolnya ada di bawah. Jadi ya sesimpel itu sih sebenarnya aquascape, tinggal kalian aja yang gimana cara ngelolanya. Ini kemarin aku contohin ke kalian tanpa ada aku ganti air, tanpa ada aku pegang-pegang sama sekali tanknya. Masalah yang terjadi seperti yang kalian lihat di awal video tadi, diatom merajalela di mana-mana, apalagi ditambah penyuplai amoniak terbesar ya, si pasukan langit yang menyerang. Nah, untuk batu sendiri yang kelihatan sudah mulai menyoklat seperti ini, itu tinggal kalian masukin keong, bebas sih, keong tanduk, keong turbo, keong bawang ataupun apapun itu, asalkan keong, asal jangan keong hama aja kalian masukin. Itu udah bisa ngebuang si lumut. Tapi ada cara instan buat ngehilangin lumut-lumut, apalagi si Dimoai ini. Ini Dimoai lumutnya gila banget sih. Nah, ini aku bakal praktekin sedikit cara aku ngebuang instan si lumut-lumut yang ada di batu tanpa perlu kita sikat ataupun kita gosok ya. Jadi cuman kita semprotkan cairan H2O2. Langsung aku semprot aja. Aku cobain Dimoai aja sih. Nah, di sini aku udah ada hidrogen peroxide atau H2O2 yang 3% ya. Jangan pakai yang di atas itu dan harus food grade. Di sini aku pakein pipet karena suntikan nggak tahu ada di mana. Jadi aku pakein pipet aja karena aku cuman mau nyontohin sedikit. Kita langsung majuin aja.
Kalian bisa lihat nanti reaksi dari H2O2 nya yang terkena si patung moai. Ini langsung aku injeksikan aja. Bisa kalian lihat reaksi dari H2O2 nya tersebut ya, yang ada di patung moai. Dia langsung kayak rilis oksigen gitulah. Ini aku zoom in. Nah, reaksi dari H2O2 nya tuh langsung ngeluarin kayak gelembung-gelembung kayak gitu. Kalau misalnya kalian kasih merata, besok juga udah langsung hilang lumutnya. Cuman lebih baik kalian lakukan secara natural aja lah ya. Kasih keong aja udah cukup banget kok buat ngebuang si lumut-lumut yang ada di batu maupun di patung tersebut. Besok mungkin ini aku masukin udang langsung, karena bersihin diatom-diatom yang tersisa di daun-daun tanaman yang ada di tank. Jadi sama keong juga aku masukin. Nah, mungkin tutorial kali ini bukan tutorial sih, lebih ke sharing aja lah ya. Aku ngasih tahu kalian info cara aku menanganin masalah ketika terjadi keteledoran kita pribadi ya, kita sendiri sih yang ngelakuin kesalahan tersebut. Nah, akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling. Jangan lupa nih tonton videoku yang lain ya, nih 2 nih. You keep bluffing, you've got nothing. Bye. I'll keep hustling.